Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Malam hari ini kita akan berbicara tentang Al-Haud, yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الشيخ رحمه الله: ويجب علينا أن نؤمن بما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الحوض الذي تفضل الله به عليه وعلى أمته. Kita wajib mengimani berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Al-Haud, telaga yang mana Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai karunia Allah kepada beliau dan kepada umatnya. Fa innal ahadits al-warida fi dzalik tablughu hadd at-tawatur. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang masalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai derajat mutawatir. Artinya banyak sekali sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Diriwayatkan dari sahabat yang berjumlah 30 lebih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakun awwalu man yariduhu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali yang akan mendatangi telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemiliknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma tariduhu ba'dahu ummatuhu. Kemudian umat beliau yang akan mendatangi telaga beliau. Wa yutradu anhul kuffar. Dan nanti akan diusir orang-orang kafir. Wa ta'ifatun minal usat wa ahlul kabair. Dan sebagian ahli maksiat dan juga ahli dan juga pelaku dosa-dosa besar. Mereka akan diusir dari telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'da al-intiha min al-mauqif. Dan peristiwa ini, yakni kedatangan di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari mauqif, bima fihi min ahwal wa 'arad wa hisab wa qira'atis suhuf, ya. Yang mana di mauqif tersebut ya, ada hisab, ya, penampakan amal-amal dengan berbagai macam kedahsyatannya, serta qira'atis suhuf, kita membaca lembaran-lembaran amal kita dan selainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di antara dalil-dalil yang terkait dengan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Aku akan mendahului kalian ketika mendatangi haud, telagaku. Man warada syariba. Siapa yang bisa datang ke telagaku, dia pasti akan minum dari air telaga tersebut.
wa man syariba lam yatma abada, dan siapa yang minum dari telaga tersebut dia tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna ala aqwamin a'rifuhum wa ya'rifunani, dan akan datang betul-betul suatu kaum saya mengetahui mereka dan mereka mengetahui saya. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian yuhal, yakni dihalang-halangi antara aku dengan mereka. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum ummati, sesungguhnya mereka adalah umatku. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka diusir karena engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Fa'aqul, maka aku pun berkata, aku di sini Nabi Muhammad sallam, suhqan suhqan liman baddala ba'di, jauhlah jauhlah orang-orang yang mengganti agamaku sepeninggalku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa beliau yang pertama kali mendatangi telaga tersebut, dan telaga tersebut siapa yang meminumnya dia tidak akan mengalami kehausan, dan di telaga tersebut ada orang-orang yang tidak bisa mendekatinya. Orang-orang yang diusir siapa mereka? Mereka yang mengganti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak patuh, tidak ikut, tidak nurut dengan ajaran Nabi. Mereka tambah, mereka kurangi. Ini yang berbahaya dan ini yang menyebabkan manusia diusir dari telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari keluar dan beliau pun mensolati syuhada, orang-orang yang meninggal di medan perang Uhud, sebagaimana solatnya beliau untuk mayit. Jadi beliau menyolati syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal di waktu perang Uhud. Dan hadis ini ikhwani fillah, ada pelajaran. Sebagian ulama mengatakan dari hadis ini bahwa orang-orang yang mati di medan perang dalam rangka membela agama Allah, yang mana mereka disebut dengan syuhada, itu boleh disolati. Karena hukum asalnya mereka tidak disolati. Orang-orang yang mati di medan perang tidak disolati, dan mereka dikafani dengan pakaian kafan yang melekat dalam diri mereka dan tidak dimandikan. Mereka tidak dimandikan, tidak disolati. Hukum asal. Artinya itulah yang menjadi kebiasaan Nabi. Kenapa mereka tidak disolati? Para syuhada itu memang sudah diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari riwayat ini dikatakan boleh mensolati mereka. Itu ada sebagian ulama yang mengambil kesimpulan dari hadis ini. Sebagian yang lain mengatakan hadis ini khusus untuk syuhada Uhud. Khusus untuk syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal di medan Uhud. Wallahu a'lam bissawab. Thumma ansarafa ila al-mimbar. Kemudian setelah beliau mensalati syuhada Uhud, beliau pun naik ke atas mimbar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni faratun lakum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian, wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wallahi la anzur ila haudil an, demi Allah
saat ini saya bisa melihat telagaku. Jadi di atas mimbar diperlihatkan telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini saya melihat telagaku. Wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard atau mafatihal ard. Dan sesungguhnya saya telah diberi kunci-kunci kekayaan bumi atau kunci-kunci bumi. Ini maksudnya atau sebagai isyarat, asyara bidzalik ila ittisa'i daulah al-islamiyah wa kathrati futuhatiha. Ini merupakan isyarat dari Nabi bahwa orang-orang Islam, kaum muslimin akan menguasai berbagai macam negeri-negeri yang ada. Itu yang disebut dengan kunci-kunci kekayaan bumi. Kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri yang belum dikuasai pada saat itu. Dan memang terjadi apa yang telah dikabarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus sebagai bukti kenabian beliau dan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau berada di atas mimbar, sahabat belum melakukan ekspansi apa-apa, beliau mengatakan, aku diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. Wa inni wallah ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Dan aku sesungguhnya demi Allah tidak takut atas kalian akan perbuatan syirik yang akan kalian lakukan sepeninggalku. Bukan itu yang aku takutkan kepada kalian. Yang aku takutkan atas kalian, walakin akhaf an tatanafasu fiha. Yang aku takutkan kepada kalian, ketika Allah memberikan, melimpahkan kekayaan kepada kalian, membuka negeri-negeri dan mengalihkan kekayaan itu ke tangan-tangan kalian, saya khawatir kalian berlomba-lomba untuk meraih kekayaan-kekayaan di negeri-negeri tersebut. Ini yang aku khawatirkan. Kenapa ikhwani fillah? Nabi mengkhawatirkan umatnya dari harta-harta kekayaan yang berlimpah. Nabi mengkhawatirkan mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba yang membawa mereka untuk saling berselisih. Yang mana perselisihan itu akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kebencian. Dan tidaklah manusia sampai saat ini bertikai, bahkan saling membunuh kecuali gara-gara harta, ikhwan. Salah satunya gara-gara harta. Jangankan harta yang berlimpah, yang dikeluarkan dari bumi-bumi, harta yang dikeluarkan dari rumah kita saja bisa membuat orang saling membunuh. Sahih walala? Harta yang keluar dari rumah kita, rumah itu rumah kita, harta warisan. Ya. Orang bisa saling membunuh. Kakak bisa tak bertegur adiknya. Paman bisa menghilangkan nyawa saudaranya, ponakannya, gara-gara apa? Harta warisan. Apalagi harta yang dikeluarkan oleh bumi di suatu negeri. Itu yang dia khawatirkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi apa yang dikhawatirkan oleh beliau. Ikhwani fillah, di dalam hadis ini juga Nabi menyebutkan tentang telaga. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan. Dan ini berita-berita yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Karena bersumber dari wahyu, bersumber dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dari mana sumber itu berasal dari Nabi, dari hadis yang sudah diteliti bahwa hadis tersebut memang betul-betul diucapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di saat ini orang-orang yang mengaku melihat hal-hal yang gaib, maka bukan tempatnya untuk kita imani. Orang-orang yang mengaku melihat ini dan itu, saya melihat di langit ketujuh, saya melihat itu, saya melihat ini, bahkan ada yang mengatakan saya melihat Allah dalam mimpi saya. Melihat Allah, ya, tidak tanggung-tanggung. Itulah
karena kebiasaan berdusta, kebiasaan yang melampaui batas, dari mulai melihat gurunya, melihat Nabi, melihat Allah. Ya. Maka kita tidak mengimani hal-hal seperti itu. Yang kita imani yang terkait dengan masalah gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya. Datang dari manusia, la. Karena dia bukan orang yang, bukan Nabi dan Rasul yang harus dibenarkan ucapannya. Ini harus kita bedakan. Maka mengimani yang gaib itu mengimani yang datang dari Allah dan Rasulnya bas. Di luar itu, khalas, hati-hati. Karena banyak orang jualan mimpi-mimpi. Ya. Banyak orang jualan mimpi-mimpi, itu hati-hati. Kita harus cerdas. Harus cerdas. Jangan tertipu dengan penampilan-penampilan ikhwan. Karena saya lihat sekarang, subhanallah, hal-hal seperti itu semakin bertambah. Khayalan-khayalan itu luar biasa. Dan orang tidak malu mengucapkan itu. Tidak malu. Ya. Ini hal yang perlu kita waspadai. Ya. Karena kalau itu diimani, dipercayai, akhirnya seorang bisa jatuh pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Tujuan dari itu semua adalah kultus individu. Ya. Kultus individu, kultus kelompok, kultus guru dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni 'alal haud hatta anzura man yaridu alayya minkum wa sayukhadu unasun duni fa aqulu ya rabbi minni wa min ummati fayuqal ama sya'arta ma 'amilu ba'dak wallah ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabihim." Kata Nabi SAW, sesungguhnya ketika aku berada di atas telagaku, sampai aku melihat orang-orang yang datang. Beliau SAW melihat orang-orang satu persatu yang datang kepada ke telaga-telaga beliau SAW. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita semua termasuk orang-orang yang datang ke telaganya Rasulullah SAW dan tidak diusir oleh Rasulullah SAW. Karena tidak semua orang datang kemudian minum, ada yang diusir. Wallahi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Kuncinya satu apa ya ikhwan? Seperti yang saya sampaikan kemarin, kuncinya apa satu? Ittiba, ikuti Nabi, ittiba. Jangan melampaui, jangan menambah, jangan mengurangi. Apa yang datang dari beliau, amini, amalkan, imani, amalkan. Hindari semua perubahan-perubahan yang diciptakan oleh manusia setelah beliau. Dan itu sudah sangat jelas ajaran beliau. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ikuti saja ikhwan. Wallahi itulah jalan keselamatan. Ittiba, khalas. Manut, ikut. Jangan sampai kita termasuk orang diusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sayukhad, maka ada manusia-manusia yang diusir. Beliau pun mengatakan, ya Rabbi minni wa min ummati. Ya Allah, dia dari golonganku, dari umatku. Fayuqal, maka dikatakan, apakah kau tidak merasa apa yang mereka kerjakan setelahmu? Mereka kembali kepada kekufuran. Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa nu'min bima warada fi sifatihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini maka kita imani, demikian pula kita imani tentang sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah telaga ini. Wa nahmiluhu ala zahirihi, dan kita imani sebagaimana yang zahir secara tekstual, apa yang diucapkan oleh Nabi, ya itulah yang kita imani. La nazidu alaihi wa la nanqus min. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, Pak.
Jangan kemudian kita menambah-nambah, oh telaganya Nabi Muhammad SAW itu ada ini dan itu. Padahal ini dan itu tidak pernah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya akhi, antum dari mana mengatakan telaganya Nabi ada ini dan itu? Saya tadi malam bermimpi Rasulullah datang kepadaku menyampaikan berita kepadaku. Boleh diimani, Pak? Ya, tidak boleh. Mimpinya ente ya sudah, buat ente saja. Karena syariat Nabi, wahyu sudah terputus. Dengan meninggalnya Rasulullah SAW, wahyu sudah terputus. Ya, ini yang saya katakan, banyak orang sekarang jualan mimpi. Ya, nanti ngajarin syariat mimpi. La haula wa la quwata illa billah. Saya katakan mimpi buat antum saja. Jangan disebarkan pada umat. Akhirnya apa? Syariat mimpi ini mengganti syariat yang ada. Ya. Maka kata para ulama sudah mengingatkan, hadis-hadis itu jangan ditambah. Jangan ditambah. Jangan pula dikurangi. Itulah sikap seorang muslim. Qala syarihul aqidah tahawiyah. Pensyarah aqidah tahawiyah mengatakan, walladhi yatalakhas minal ahadith al-warida fi sifatil haud, yang terangkum dari hadis-hadis yang ada di dalam sifat tentang haud itu, annahu haudun azim. Haudnya Nabi Muhammad SAW itu telaga yang besar, azim, mauridun karim, mata air yang mulia, yumaddu min syarabil jannah, yang mana disuplai dari sungai di syurga, min nahril kautsar, dari sungai yang namanya al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Al-Kautsar, nama sungai di syurga yang Allah katakan sesungguhnya kami memberimu ya Muhammad SAW Al-Kautsar. Ini merupakan keistimewaan yang diterima oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi huwa ashaddu bayadan min al-laban, yang mana airnya itu lebih putih dari susu. Wa abrad min al-thalj, lebih sejuk daripada thalj. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyabu rihan minal misk, dan lebih wangi daripada misk. Wa huwa fi ghayatil ittisa', tempatnya sangat luas sekali. Arduhu wa tuluhu sawa, lebar dan panjangnya sama. Kullu zawiyah min zawayah masiratu syahr, setiap ujung ke ujung itu perjalanan 1 bulan. Wa fi ba'dil ahadits, di sebagian hadis disebutkan, annahu kullama syariba minhu wa huwa fi ziyadatin wa ittisa'. Airnya ketika diminum, airnya itu bukan berkurang, bertambah. Tempatnya pun semakin luas. Fa subhanal khaliqul ladzi la yu'jizuhu syai'. Maha suci Allah yang tidak melemahkan Allah, dan tidak ada satupun yang melemahkan Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah. Allah maha besar, maha mampu menciptakan makhluknya, menciptakan telaga dengan apa yang disifatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-ahadits al-warida fi sifatil haud ma akhrajahu al-Bukhari wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dan di antara hadis-hadis yang berbicara tentang haudnya Rasulullah SAW, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haudhi masiratu syahr, ma'u abyadu minal laban wa rihu atyabu minal misk. Jadi ini seperti yang dirangkum tadi, yang disebutkan tadi, kata Nabi, haudhi, telagaku itu ditempuh antara ujung dengan ujungnya, ditempuh perjalanan selama 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari misk. Wa kizanuhu, kizan ay adiyatuhu ay abariquhu, tempat-tempatnya, bejana-bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit, sebanyak dan seindah bintang-bintang di langit. Man syariba minha falam yatma abada, siapa yang minum dari bejana tersebut, siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Itulah hadis-hadis yang sahih yang terkait dengan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah mencapai derajat tawatir, dan mengimaninya adalah kewajiban. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, hadis-hadis haud itu sahih
Mengimani ini adalah kewajiban dan membenarkannya bagian dari iman. Membenarkannya bagian dari iman. Maka hati-hati ikhwani fillah, orang-orang yang menolak hadis-hadis tersebut, maka dia telah menolak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, dan ini mencederai imannya. Tuntutan iman kita dalam mengimani semua yang datang dari Rasulullah SAW. Adakah orang-orang yang menolak? Ada. Itulah mengapa pembahasan ini dibahas dalam buku-buku akidah dan diungkapkan dalil-dalilnya, kemudian dijabarkan penjelasan-penjelasan ulama, karena ada orang-orang yang menolak tentang hadis-hadis telaga Rasulullah SAW. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah rusak timbangan akalnya, orang-orang yang rusak imannya. Mereka kemudian menolak hadis-hadis tersebut disebabkan mungkin mereka mengatakan hadisnya bukan hadis mutawatir, atau mereka mengatakan hadisnya itu tidak rasional, atau hadisnya kok seperti itu, kok bisa, kok mereka membayangkan kejadian di akhirat seperti kejadian di dunia. Ya. Itulah mengapa sampai ulama-ulama kita menjelaskan, kemudian mengingatkan imani. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok yang menyebarkan syubhat. Wa tasdiqu bihi minal iman wa huwa ala dhahirihi inda ahli sunnah wal jamaah. Semua yang disebutkan oleh Nabi itu diimani sesuai dengan zahirnya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, la yuta'awwal. Tidak boleh ditakwil. Oh, maksudnya telaga itu gini. Oh, maksudnya bejananya itu seperti ini, bukan bejana seperti. La yuta'awwal. Ya. Wa la yukhtalaf fih. Tidak boleh kemudian diperselisihkan. Wa hadithu mutawatirun naql dan seterusnya. Ini Al-Qadhi Iyad menjelaskan, ya, menegaskan kembali tentang kesahihan dan banyaknya para sahabat Rasulullah yang menjelaskan hadis-hadis ini sampai akhirnya. Kemudian hadza waqad warada fi ba'dil ahadits as-sahihah. Kemudian Syekh melanjutkan bahwa ada pula di dalam hadis-hadis yang lain yang sahih, anna likulli nabiyyin haudha, bahwa setiap nabi itu punya telaga. Wa anna haudha nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'dhamuha wa ahlaha wa aktsaruha warida. Dan telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling besar, yang paling nikmat, dan yang paling banyak pengunjungnya. Ini juga diungkapkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudha." Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Maka telaga ini dimiliki oleh semua nabi. Nabi Musa ada telaganya, Nabi Isa ada telaganya, nabi-nabi ada telaga-telaganya. Wa annahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Dan mereka itu senang dengan banyaknya orang yang datang, berbangga-bangga dengan banyaknya pengunjung yang mendatangi telaga-telaga mereka. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan aku berharap telagaku merupakan telaga yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dari hadis-hadis terkait dengan masalah telaga ini, ikhwani fillah, apa pelajarannya buat kita? Pelajarannya buat kita adalah hendaknya keimanan kita kepada telaga Rasulullah SAW mendorong kita untuk terus-menerus bertahan, untuk terus-menerus menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya Muhammad SAW, dan istiqamah di atas jalan Allah, istiqamah di atas jalan Nabi kita Muhammad SAW. Wallahi tidak ada kenikmatan ikhwani fillah sebelum kenikmatan syurga, daripada kenikmatan kita mendatangi telaga beliau SAW, berjumpa dengan beliau, ya Allah, berjumpa dengan orang-orang beriman yang mengikuti beliau. Wallahi itu kenikmatan yang besar. Ingatlah ya ikhwani fillah. Maka abaikan kebencian-kebencian orang ketika antum istiqamah di jalan Allah. Karena yang kita harapkan bukan berkumpul dengan mereka. Yang kita harapkan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa imamuna. Itulah harapan kita.
Maka hadis-hadis seperti ini seharusnya mendorong kita untuk beramal. Maka jangan hanya sekedar difahami, hanya sekedar menjadi ilmu yang dihafal, diketahui, atau na'udzubillah ilmu yang digunakan hanya sekedar untuk berdebat lah. Tapi semua ilmu, bahkan termasuk hal-hal yang harus kita yakini, yang terkait dengan akidah, harus kita wujudkan dalam bentuk amal. Apa yang bisa kita petik sehingga saya bisa menjadi orang yang beramal lebih baik? Seluruh apa yang diajarkan oleh baginda, termasuk hal-hal yang terkait dengan keimanan, keyakinan, seharusnya mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat kepada Allah, pribadi-pribadi yang lebih taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang akan terjadi berikutnya di hari kiamat adalah al-mizan, yaitu timbangan. Wa yajibu alaina an nu'min bima akhbara bihi Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min anna a'mal al-ibad khairaha wa syarraha tuzan yaumal qiyamah bimizan. Kita wajib mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya amal-amal hamba-hamba Allah, baik yang baik atau yang buruk, akan ditimbang pada hari kiamat bimizan, dengan timbangan. Wa bimizan idharan li'adlillah. Ini semua dalam rangka untuk menampakkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.